Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STIE PGRI Dewantara Jombang, kelompok 3, dengan beranggotakan saya sendiri, Kutro Tunada Azriati, dengan rekan saya, Ani Farida, akan menjelaskan mengenai aspek lingkungan pada bidang usaha jasa tour and travel untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wenda Wahyu, SEMM. Yang pertama, aspek lingkungan. Lingkungan tempat bisnis akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan, namun di sisi lain lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan dijalankan. Aspek lingkungan meliputi yang pertama, lingkungan organisasi, yang kedua lingkungan industri, dan yang ketiga lingkungan makro atau jauh. Untuk yang selanjutnya, lingkungan organisasi dan industri yang meliputi analisis SWOT. Pada analisis strength atau kekuatan dari bidang usaha jasa tour and travel, yang pertama kerjasama yang baik dengan komponen-komponen pariwisata. Yang kedua menawarkan paket wisata yang bervariasi. Dan analisis weakness atau kelemahan dari bidang usaha jasa tour and travel. Yang pertama membutuhkan modal yang cukup besar. Yang kedua membutuhkan ruang untuk membangun office atau kantor. Yang ketiga paket perjalanan cenderung lebih mahal. Analisis opportunities atau peluang dari bidang usaha jasa tour and travel. Yang pertama banyaknya objek wisata. Yang kedua keinginan masyarakat melakukan wisata atau beribadah. Yang ketiga, ketersediaan SDM atau sumber daya manusia pariwisata melalui lembaga pendidikan. Yang keempat, kualitas infrastruktur yang baik dengan berbagai pilihan. Yang terakhir, analisis threat atau ancaman dari bidang usaha jasa tour and travel. Yang pertama, kenaikan tiket objek wisata tanpa disosialisasikan. Yang kedua, perubahan harga BBM yang sering terjadi. Yang ketiga, informasi pariwisata mudah diperoleh melalui internet. Yang keempat, persaingan antar BPW atau Biro Perjalanan Wisata. Yang terakhir, keadaan yang tidak memungkinkan, seperti cuaca atau pandemi seperti saat ini. Selanjutnya, lingkungan makro atau jauh. Yang pertama, dampak ekonomi. Yang kedua, dampak sosial budaya. Yang ketiga, dampak politik. Yang keempat, dampak teknologi, dan yang kelima, lingkungan hidup. Selanjutnya, yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang pertama akan membantu mengurangi banyaknya pengangguran dengan dibutuhkannya SDM di bidang usaha ini. 2. Sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis. Kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pebisnis asing atau mendorong seseorang untuk berwisata, memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisata selama mereka berwisata. 3. Mendapatkan devisa melalui wisatawan mancanegara yang datang dan menukarkan mata uang mereka dengan rupiah. Selanjutnya, dampak sosial budaya. Dampak ini lebih berpengaruh pada masyarakat lokal dibandingkan pada wisata, dikarenakan singkatnya masa kunjungan wisatawan, adapun interaksi yang berlebihan, banyak dampak yang kehidupan keduanya berasal dari kontak akan tercapainya transaksi wisata dan saat kedua bertemu di antara transaksi wisata yang sama. Semuanya dapat bersifat positif maupun negatif, mengingat meskipun terjadi perubahan pada nilai sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Selanjutnya, dampak politik. Memelihara hubungan baik internasional dalam pengembangan pariwisata, mancanegara terjadi saling kunjungan antara bangsa sebagai wisatawan. Sebagaimana halnya dalam pariwisata Nusantara, akan terjadi pula kontak-kontak langsung yang akan menumbuhkan saling kepengertian terhadap perbedaan
dan akan menghubungkan inspirasi untuk selalu mengadakan pendekatan dan saling menghormati. Selanjutnya, dampak teknologi. Yang pertama, dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, akan memudahkan bagi pihak jasa tour and travel untuk memasarkan tiket hotel ataupun tiket wisata dengan online. 2. Mempermudahkan pihak jasa tour and travel untuk memasarkan paket perjalanan wisata dengan menggunakan sosial media. Dan yang terakhir, dampak lingkungan hidup. Dengan adanya usaha jasa tour and travel ini, kami bertujuan untuk memudahkannya masyarakat yang ingin berpergian, berwisata tanpa harus pusing untuk membeli tiket, penginapan, dan tiket transportasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.